Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Iya, puji Tuhan. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, juga seluruh jemaat yang ada, memberikan kepercayaan. Ini yang kedua kali saya berada di mimbar ini, tetapi mungkin ada di antara saudara yang baru juga melihat pertama kali. Jadi kembali saya perkenalkan, nama saya Andreas Kristiono. Bapak Ibu Saudara bisa panggil Pak Andre atau Mas Andre. Saya bukan orang asing karena saya adalah salah satu jemaat di tempat ini juga. Kurang lebih 4 bulan saya berada di Tobelo, dan di gereja inilah saya langsung ketemu sampai sekarang. Saya diberkati dan saya nyaman di tempat ini. Jadi saya bukan orang asing, tetapi satu dalam gereja GPI, Yesus itu Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan memberikan satu judul firman hari ini, yaitu menghadapi persoalan hidup. Sama-sama kita akan lihat dulu dasar firman yang terdapat pada Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 sampai ayat ke-8. Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai dengan ke-8. Dan saya akan bacakan firman Tuhan itu. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, kenapa dalam menjalani kehidupan ini ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak masalah yang harus kita hadapi. Demikian juga penerima surat Yakobus waktu itu mengalami begitu banyak penderitaan, sampai mereka teraniaya dan terserak, terusir dari tempatnya. Karena mereka percaya Yesus, karena mereka menjadi umat Tuhan, mengalami begitu banyak penderitaan dan penganiayaan sampai terserak, terusir dari tempat mereka tinggal. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, mengapa begitu banyak persoalan yang harus dihadapi oleh kita manusia dan juga termasuk umat Tuhan? Ketika saya mencoba merenungkan hal ini, paling tidak ada 4 hal yang membuat kita harus banyak menghadapi persoalan itu. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara mungkin mau merenungkan lagi, bisa lebih dari 4 hal itu. Tapi minimal 4 hal itu. Dan yang pertama itu karena kita adalah manusia-manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Seandainya kita di Taman Eden, pasti tidak begitu banyak masalah seperti saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan itu juga timbul karena perbuatan kita. Salah dalam mengambil keputusan, salah dalam bertindak, itu pun juga akan membawa kita kepada sebuah persoalan. Kita dipaksa masuk kepada persoalan itu. Lalu kemudian yang ketiga, kenapa begitu banyak persoalan? Karena kita harus hadapi cobaan-cobaan di dalam dunia ini. Dan juga yang keempat, kita harus menghadapi ujian. Jadi itulah kira-kira jawaban. Kenapa begitu banyak persoalan yang harus kita hadapi. Ya.
manusia telah jatuh dalam dosa. Perbuatan kita sendiri yang salah menyebabkan kita masuk dalam persoalan. Juga pencobaan-pencobaan yang dikerjakan oleh iblis dan juga ujian yang harus kita hadapi dari Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, walaupun seringkali ya pencobaan, ujian tidak selalu dalam bentuk persoalan hidup. Ya, pencobaan, ujian itu sering yang kita hadapi adalah hal-hal yang sama, tetapi sebenarnya itu ada perbedaan. Kita harus tahu itu, bahwa pencobaan itu asalnya dari setan dengan satu tujuan untuk menjatuhkan saudara dan saya. Sementara kalau ujian itu berasal dari Allah, ya, tujuan Allah baik untuk memurnikan hati kita, untuk membentuk karakter kita, mematangkan hidup kita, ya, menaikkan level kita, itu ujian yang daripada Tuhan. Memang ujian dan pencobaan tidak selalu berupa persoalan. Itu bisa juga kemewahan, kekayaan, derajat yang tinggi, kecantikan, kegantengan. Bisa itu juga menjadi ujian dan cobaan dalam hidup kita. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa seringkali ujian ataupun pencobaan itu dalam bentuk kesulitan hidup, dalam bentuk persoalan, dalam bentuk masalah, dalam bentuk himpitan-himpitan yang harus kita hadapi di dunia ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tahu hal-hal itulah yang akhirnya menyebabkan begitu banyak persoalan masalah yang harus kita hadapi. Ya, seakan-akan persoalan itu datang silih berganti. Baru saja kita menyelesaikan masalah, belum lama selesai, masalah yang lain datang kembali. Bahkan bukan begitu kadangkala. Kadangkala masalah satu belum selesai, kita masih sulit mencari jalan keluar. Satu saja belum selesai, datang lagi masalah yang lain, ya. Masalah datang lagi, ya. Perlu kita perhatikan, saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi kalau kita sedang punya niat baik, misalnya pengen menjadi orang Kristen yang lebih sejati, pengen melayani Tuhan lebih lagi, ya waspadalah. Di sana iblis pun semakin giat untuk mencobai kita supaya kita gagal. Niatmu dan niatku supaya digagalkan oleh berbagai kesulitan hidup, masalah hidup itu. Tetapi hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan dibekali kebenaran firman Tuhan, bagaimana cara kita menghadapi kalau persoalan-persoalan, masalah itu datang dalam kehidupan kita, sehingga kita menang terhadap setiap persoalan yang harus kita hadapi. Yang pertama, mari kita lihat di ayat yang kedua. Ayat yang kedua saya akan baca demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau kita mengalami pencobaan, kita mengalami himpitan masalah, kita mengalami persoalan, baik itu persoalan keluarga, baik itu persoalan ekonomi, maupun itu sakit penyakit, apapun masalah yang harus kita hadapi. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, anggaplah sebagai kebahagiaan. Dikatakan di ayat yang kedua tadi, apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, ini memberikan sebuah informasi bahwa pencobaan itu berbagai-bagai. Artinya memang banyak sekali, ya, yang harus kita hadapi. Dan juga dikatakan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, jatuh, terjadi sesuatu yang tak terduga. Ya. Seperti kalau kita jalan
Jalan enak-enak tiba-tiba tersandung batu jatuh. Atau naik motor lagi santai-santai naik motor kepleset jatuh. Itulah masalah. Memang ada masalah yang datang dengan kita bisa duga. Aduh, kayaknya saya akan ada masalah ini. Tapi begitu banyak masalah yang tidak bisa kita duga. Tak terduga tiba-tiba itu datang. Jadi saya mau katakan kepada setiap kita, kalau saudara sekarang mungkin merasa saya sedang baik-baik saja, keadaannya begitu tenang hidup saya, semuanya terkendali dengan baik, ya, tetaplah waspada. Karena masalah persoalan itu seperti halnya orang yang jatuh yang tak terduga, itu pun bisa datang sewaktu-waktu di dalam kehidupan kita. Ya, waspada terus dan milikilah cara untuk menghadapi ketika persoalan itu datang. Saya tidak tahu di antara kita mungkin sekarang sedang mengalami masalah itu. Mari kita belajar kepada kebenaran firman Tuhan bagaimana cara untuk menghadapinya. Atau mungkin kita sekarang merasa tidak ada masalah, suatu waktu masalah itu tetap menjadi bagian yang harus kita hadapi. Yang pertama dikatakan anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Ya, kalau saya baca itu enak sekali. Anggap itu sebagai kebahagiaan. Persoalanmu, masalahmu, anggap itu sebagai kebahagiaan. Saudara mendengarnya juga rasanya enak-enak saja. Diucapkan enak, didengarkan enak. Tapi saya mau katakan ketika saudara berada di dalam situasi masalah persoalan itu, ini bukan perkara yang mudah. Menganggap hal-hal yang buruk seperti itu bukan perkara yang mudah. Sulit. Saudara mungkin yang sekarang sedang dalam masalah itu, saudara bisa dengan mudah menangkap apa yang saya katakan ini. Mengiyakan bahwa itu begitu sulit untuk dianggap sebagai kebahagiaan. Sebab semua kita setuju bahwa bahagia itu perlu alasan-alasan yang baik. Ya, kalau baru saja dapat uang banyak, ya mudahlah kita untuk berbahagia. Kalau kita baru keluar dari rumah sakit, mudah kita untuk berbahagia karena kita baru saja mendapatkan kesembuhan. Mungkin saudara mendapatkan sebuah pengumuman masuk menjadi PNS, mudah sekali untuk berbahagia. Karena memang bahagia itu perlu alasan-alasan yang baik semacam itu. Tapi bagaimana ketika kita melihat suami kita sakit atau istri kita sakit, dalam keadaan seperti itu bagaimana kita bisa menganggap itu sebagai kebahagiaan? Padahal firman tadi mengajarkan anggaplah sebagai kebahagiaan. Bagaimana kalau kita ada anak yang sedang bermasalah, kondisi bermasalah seperti itu? Bagaimana kita bisa menganggap semua itu sebagai hal yang membahagiakan? Mungkin pemuda-pemudi, ya saudara bayangkan, andai saja ya, tanggal pernikahan sudah ada, sudah membayangkan pernikahan yang indah, tahu-tahu putus di tengah jalan, gagal pernikahan saudara. Ya, bayangkan saja ngerinya bagaimana, kesedihannya bagaimana. Tapi firman Tuhan mengajarkan anggaplah segala persoalan, pencobaan, masalah yang saudara dan saya alami sebagai kebahagiaan. Ya, kalau punya suami yang sabar, mudahlah kita untuk berbahagia ya. Karena itu alasan untuk kita bahagia gampang. Punya suami yang setia, mudah untuk berbahagia. Punya istri yang perhatian, ya, mudah untuk kita berbahagia. Istri yang lemah lembut, mudah untuk kita berbahagia. Tapi kalau sebaliknya, ya, istri galaknya minta ampun, suami galaknya minta ampun, ya, punya suami penghasilan banyak, mudahlah untuk berbahagia. Tapi coba kalau saudara memiliki yang sebaliknya dari yang saya katakan itu, sudah galak,
miskin, tidak setia lagi, kasar lagi. Ya, bagaimana saya harus bisa menganggap itu sebagai kebahagiaan? Saya tertekan ini, keuangan saya, keekonomian saya ini begitu menghimpit. Bagaimana saya bisa berbahagia dalam kondisi seperti itu? Saudara, saya mau katakan, mata kita, pandangan kita tidak akan pernah bisa melihat keadaan-keadaan yang buruk semacam itu sebagai kebahagiaan. Tidak akan pernah bisa. Mustahil kita bisa dengan mata pandangan kita. Lalu bagaimana supaya kita bisa mempraktekkan ayat firman Tuhan Yakobus tadi, menganggap semua itu sebagai kebahagiaan? Kenakanlah kacamata iman. Kenakanlah kacamata iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ini punya gangguan mata, ya, minus dan silinder. Jadi ketika saya melihat itu kabur, ya, kalau saya copot begini, Bapak Ibu, kacamata ini saya copot, kabur sekali pandangannya ini, ya. Tidak bisa lihat hidung yang mancung, saya tidak bisa lihat. Hidung pesek juga nggak lihat, mata indah saya nggak lihat. Tapi kalau istri saya yang mana ini masih kelihatan ini, ya, saya nggak takut tertukar, masih kelihatan, tapi buram sekali. Ya, ada pemandangan yang indah pun tidak akan bisa saya lihat karena memang silinder dan minus. Ya, tetapi ketika saya kenakan kacamata ini, pemandangan begitu berubah keadaannya yang saya lihat, begitu jernih. Padahal tadi buram. Ya, sekarang kalau ada yang ganteng, ada yang cantik, saya bisa lihat karena ada bantuan kacamata ini. Ya, nampak berbeda sekali dari sebelum saya dibantu oleh kacamata ini. Demikian juga dengan kacamata iman, Bapak Ibu Saudara. Masalah yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, pencobaan ujian yang kita hadapi, buram, menyedihkan, memilukan, tidak ada indah-indahnya itu. Ya, tapi dengan kacamata iman kita bisa memiliki pandangan yang berbeda. Mata saya minus ini tiap tahun meningkat. Katanya kalau saya sering pakai kacamata meningkatnya sedikit, tetapi kalau saya sering banyak lepas kacamata katanya meningkatnya lebih cepat. Saya juga nggak tahu itu benar apa enggak, tapi informasi yang saya terima seperti itu. Artinya ketika minus dan silinder saya meningkat, saya juga perlukan ukuran kacamata yang meningkat. Tidak bisa saya, ya, silinder mata meningkat, kacamatanya tetap itu saja, tidak bisa. Demikian juga dengan kacamata iman. Semakin sulit, semakin berat masalahmu, semakin himpitanmu itu besar, Bapak Ibu Saudara, diperlukan iman yang lebih besar juga untuk menghadapi itu. Tidak bisa menggunakan iman yang kecil kemarin kalau masalahnya semakin besar. Ya, tidak bisa menggunakan tetap kacamata satu silinder minus satu kalau minusmu itu sudah berubah menjadi 2. Ya, demikian juga iman. Ya, harus kita miliki. Semakin besar masalah yang harus saudara hadapi, semakin besar juga iman yang harus kita kenakan dalam hidup ini. Ya, kalau kita tidak menggunakan kacamata iman, mustahil, tidak mungkin kita bisa melihat persoalan-persoalan sebagai sesuatu yang membahagiakan. Kenapa? Karena normalnya kebahagiaan itu memerlukan alasan-alasan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa di tengah-tengah persoalanmu dan persoalanku, masalahmu dan masalahku, Allah itu turut bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan. Amin.
Inilah kacamata iman yang harus kita kenakan. Ya. Kita harus melihat bahwa di balik kesulitan kita, di balik kesusahan kita, di balik masalah kita, ada Allah yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan di tengah-tengah persoalan yang kita jalani. Inilah kacamata iman yang ingin saya sampaikan. Kenakanlah pandangan seperti ini. Ya, baru kita akan bisa melihat persoalan sebagai sesuatu yang membahagiakan. Kita tidak terpuruk terus kepada masalah. Kita tidak terus meratapi hidup kita. Tapi kita menggunakan kacamata iman. Saya tahu sekarang saya mengalami persoalan. Tapi saya juga tahu Allahku turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Amin. Kacamata iman, saudara. Bapak Ibu Saudara, ajaran Kristen itu bukanlah ajaran yang aneh atau ajaran yang konyol, ya. Kita tidak disuruh berbahagia atas penderitaan, atas masalah, ya. Jangan sampai kemudian nanti ada orang yang loncat-loncat, "Hore, istriku sakit." Teriak-teriak berbahagia, "Wow, istriku sakit." Punya dendam apa? Punya istri, lihat sakit kok malah kegirangan seperti itu. Jangan sampai kemudian teriak-teriak bersuka cita, "Aku kehilangan uang hari ini, banyak juga loh, 10 juta uangku hilang." Nah, ada gangguan apa ini orang Kristen kalau seperti itu? Saya mau katakan ajaran Kristen tidak seaneh dan sekonyol itu. Tuhan Yesus dan firman Tuhan tidak mengajarkan kepada kita untuk berbahagia atas masalah kita, berbahagia atas persoalan kita. Tetapi berbahagialah bahwa di balik itu semua ada tangan Tuhan yang mengerjakan kebaikan bagi kita. Ya. Jangan berbahagia karena suamimu sakitnya, istrimu sakitnya. Jangan berbahagia kalau engkau tidak punya uang. Bukan soal itu bahagia kita. Tapi kita bahagia di tengah-tengah seperti itu. Allah mengerjakan sesuatu, mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Kita akan lanjut dulu di ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunanmu itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Inilah yang menjadi alasan kita menganggap kebahagiaan pada setiap masalah yang kita hadapi. Ada dampak positifnya di dalam kehidupan kita. Coba perhatikan di ayat yang kedua, tadi dikatakan apabila engkau jatuh dalam berbagai pencobaan. Ayat yang kedua. Tetapi di ayat yang ketiga dikatakan bahwa sebab kamu tahan ujian. Nah, di ayat yang kedua ini bicara tentang pencobaan. Artinya apa? Pencobaan yang dikerjakan oleh iblis. Mereka rekakan sesuatu kepada kita supaya kita jatuh. Tetapi di saat yang bersamaan dengan itu Allah pun ikut bekerja sehingga di ayat yang ketiga berubah menjadi ujian. Ujian kan berasalnya dari Allah, tujuannya baik. Jadi di saat iblis setan mereka rekakan sesuatu yang jahat kepada kita, di sanalah juga Allah bekerja mengubah pencobaan itu menjadi ujian yang untuk mendatangkan kebahagiaan kita. Ya, untuk supaya apa? Semakin matang, semakin utuh, untuk membentuk kemurnian hati kita melalui setiap persoalan itu. Ya, untuk menaikkan level kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, memang ujian itu seringkali berat ya. Kalau kita mau pikir, ketika kita menjalani ujian, ya kita harus menghadapi sesuatu yang berat. Baru saja ini anak-anak kita menyelesaikan ujian naik kelas, pusing menghadapi semua itu. Tapi setelah pusing-pusing itu,
mereka menikmati hasilnya, naik kelas dari kelas 4 menjadi kelas 5, dari kelas 5 menjadi kelas 6. Ujian itu berat, tetapi dampak dari itu semua baik. Ya, apalagi ujian kehidupan. Ya. Kadang kita harus menghadapi kesulitan ekonomi, masalah keluarga, sakit penyakit, berat. Ya, tapi kalau kita tekun terus, bertahan terus, percayalah ada begitu banyak dampak positif yang Tuhan kerjakan di balik semua kesulitan, kesedihan, persoalan Bapak Ibu Saudara. Ya, kenakanlah terus kacamata iman supaya tetap bisa melihat kebahagiaan di tengah-tengah persoalanmu. Paulus dan Silas pada waktu itu ketika mereka memberitakan Injil, ditangkap dan kemudian dijebloskan di penjara Filipi. Itu penjara yang mengerikan, tidak seenak penjara zaman sekarang. Ya. Keadaan posisi itu tentulah keadaan yang menekan mereka, menyedihkan mereka karena masuk di dalam penjara Filipi. Tetapi Paulus dan Silas tidak menggunakan pandangannya mata sendiri. Dia menggunakan kacamata iman itu. Sehingga kita tahu dalam kisahnya, di tengah-tengah penderitaan dalam penjara bawah tanah Filipi itu, mereka berdua masih bisa tetap bernyanyi-nyanyi dan memuji Tuhan. Ya, padahal ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Mungkin dalam pujiannya itu berbunyi, Tuhan Engkau baik, tak pernah terlambat pertolonganmu. Tuhan Engkau Allah yang dahsyat, Engkau penolongku yang sejati. Bagaimana mereka bisa memuji-muji Tuhan di tengah-tengah persoalannya yang seperti itu? Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa Engkau adalah Allah yang baik? Baik apanya? Tuhan biarkan mereka ditangkap, masuk, jebloskan dalam penjara. Baik dari mana? Mengatakan Tuhan Engkau dahsyat dalam pujiannya, mungkin kurang lebih kira-kira begitu. Engkau Allahku, penolongku, Engkau dahsyat. Penolong sejatiku, dahsyat apanya? Tidak bisa membentengimu dari pemerintahan yang tidak adil, sehingga kau dijebloskan dari penjara. Penolong apanya? Kalau kita melihat dari kacamata manusia. Tetapi Paulus dan Silas, di tengah-tengah persoalan seperti itu, dia masih bisa memuji, mengagungkan nama Tuhan. Kalau dari kacamatanya sendiri, Tuhan mana kebaikanmu? Saya masuk dalam penjara yang seperti ini, padahal saya memberitakan Injil. Tuhan mana kedahsyatan kuasamu? Sehingga engkau tidak bisa membentengi kami. Dan ditangkap sekarang masuk dalam penjara. Itu kalau menggunakan pandangan pribadi manusianya. Tetapi mereka mengenakan kacamata iman, melihat dari sudut pandang yang lain. Di tengah-tengah kesulitan itu tetap masih bisa memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Dan melalui kacamata iman yang seperti itu terjadilah mujizat. Ya. Ada gempa yang aneh, karena gempa itu bisa merontokkan rantai dan membuka jeruji-jeruji penjara. Ini mujizat yang terjadi kepada Paulus dan Silas. Karena di tengah-tengah persoalan hidup, karena di tengah permasalahan hidup, mereka memiliki iman, mengenakan kacamata iman, bukan protes, bukan mengeluh, tetapi memuji Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Tuhan Engkau adalah Allah yang baik, Tuhan Engkau penolongku. Walaupun saat itu mereka ada di dalam penjara itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya kepada Allah di tengah-tengah pergumulan hidupmu. Tetap percayakan hidupmu pada Allah. Kenakan kacamata iman ketika engkau sedang menghadapi persoalan hidup itu. Ya, biarkan ujian-ujian itu terjadi dalam hidup kita untuk merontokkan dosa-dosa yang mungkin masih melekat
dalam hidup kita. Biarkan diri kita seperti emas yang dibakar melalui setiap persoalan itu. Ya, melalui persoalan itu, saudaraku, seperti proses merontokkan dosa-dosa yang masih melekat. Apakah itu dosa kesombongan, keangkuhan, mengandalkan diri sendiri, rontok ketika saudara masuk dalam masalah. Ketika saudara baik-baik saja, mungkin saudara menjadi orang yang sombong, merasa serba bisa, merasa serba mampu, mengandalkan segala kekuatannya sendiri. Tapi di tengah-tengah persoalan hidup, ya, rontok sudah dosa-dosa yang masih melekat itu. Ya, kita akhirnya tunduk di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak berdaya, aku hanya memohon kekuatan dari-Mu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Setiap persoalan hidup yang harus kita jalani, anggaplah itu sebagai kebahagiaan, karena Allah bekerja mendatangkan sesuatu yang baik di tengah-tengah itu. Yang kedua, Bapak Ibu, ini yang terakhir. Yang kedua, cara kita di dalam menghadapi persoalan, kita akan lihat di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Ialah mintalah hikmat kepada Allah. Kita lihat dulu ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 yang saya akan bacakan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, cara ketika kita harus menghadapi persoalan hidup, yang pertama tadi, anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Tidak perlu diratapi, tidak perlu terus terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Seperti Paulus dan Silas. Nanti kita akan melihat uluran tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, kalau kita bisa melihat dengan kacamata iman. Lalu yang kedua, mintalah hikmat kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada dihimpit oleh masalah, dihimpit oleh persoalan, entah apapun persoalan itu yang menghimpit kita, bisa penyakit, bisa keadaan apapun, masalah keluarga, saudara punya berantem dengan suami istri mungkin, atau menantu dengan mertua mungkin, apapun masalah itu, seringkali orang yang dihimpit oleh masalah itu bingung, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku perbuat. Sepandai-pandainya orang kalau sudah dihimpit oleh masalah, seketika menjadi seperti orang bodoh. Aduh, apa yang harus kukerjakan? Apa yang harus kulakukan di tengah-tengah masalah ini? Maka kita juga tidak sedikit melihat orang yang dihimpit oleh masalah itu akhirnya memilih bertindak bodoh. Ada yang gantung diri, ada yang minum-minuman keras, mabuk-mabukan, ada yang minum obat-obat terlarang, melakukan sebuah tindakan-tindakan bodoh. Karena sejatinya memang masalah yang menghimpit kita, manusia itu, membuat kita seketika menjadi bodoh. Sepandai-pandainya apapun saudara dan saya, kalau sudah dihimpit masalah, mendadak menjadi orang yang bodoh. Oleh sebab itu firman Allah tadi mengajarkan, mintalah hikmat kepada Allah. Setiap persoalan yang membuatmu bingung, yang membuatmu bodoh seketika, mintalah hikmat kepada
Allah. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun bahan ujian yang tidak ada kunci jawabannya. Ya, sama dengan anak-anak kita yang ada di sekolah. Ya, mereka mengerjakan soal-soal ujian sulit, pusing. Misalnya ini matematika, sudah menggunakan segala rumus, tidak ketemu juga jawabannya. Segala cara dia temukan untuk mencari jawabannya, rasa-rasanya tidak menemukan jawaban juga. Tapi kita tahu sebenarnya bukan tidak ada jawaban. Jawaban itu ada, kunci jawaban itu ada. Di tangan Pak Guru mungkin kunci jawaban itu. Ada kunci jawaban itu. Demikian juga dalam setiap ujian kehidupan kita, persoalan yang kita jalani dalam hidup ini, seakan-akan kita pusing, tidak bisa menemukan jalan keluar. Kita bingung, tidak ada jalan untuk keluar dari masalah ini. Tapi saya juga mau katakan, sejatinya tidak ada persoalan yang tidak ada kunci jawaban. Dan kunci jawaban itu ada di tangan Allah. Sesulit apapun bukan berarti tidak ada jawaban. Hanya mungkin saudara perlu lebih lagi mencari hikmatnya Tuhan. Tuhan tolong persoalanku ini, tolong masalahku ini. Saya bingung. Tuhan tunjukkanlah, Tuhan berikanlah hikmat-Mu. Ya. Ketika ujian di sekolah, minta jawaban Pak Guru atau minta hikmatnya Pak Guru itu dianggap perbuatan yang licik, perbuatan yang salah, ya, dilarang. Tidak boleh minta jawaban Pak Guru, mencari tahu dari Pak Guru, tidak boleh. Tetapi Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan ketika kita mengerjakan ujian kehidupan ini. Bahkan Tuhan mengizinkan membuka, hai engkau yang pusing, hai engkau yang kehabisan akal, hai engkau yang kebingungan, mari mintalah hikmat kepadaku. Dibuka, ada sebuah kemudahan sebenarnya. Tapi seringkali ya, kitalah yang tidak mencari hikmat itu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita terus berupaya menyelesaikan dengan cara kita. Padahal Tuhan sudah undang. Bukan hanya dikatakan itu melanggar seperti ujian-ujian di sekolah. Tuhan bahkan mengundang melalui firman ini. Mintalah hikmat Allah. Kita harus berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah saya yang dalam himpitan ini. Berikanlah hikmat-Mu, jalan keluar-Mu. Ya, ada kemudahan Bapak Ibu. Mulai sekarang, mari mintalah hikmat itu kepada Tuhan. Ya, sesulit apapun masalahmu, sesulit apapun persoalanmu, ada kunci jawaban di tangan Tuhan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, begitupun dengan saya yang saat ini, mungkin saudara lihat bicara menggebu-gebu di atas mimbar ini, bukan berarti saya juga tidak mengalami persoalan-persoalan yang membingungkan. Banyak sekali, Bapak Ibu Saudara, banyak juga saya kebingungan ketika harus menghadapi sebuah persoalan-persoalan. Apalagi saya sebagai suami, sebagai ayah, seringkali menjadi tumpuan pertanyaan istri. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Apakah saya selalu punya jawaban? Saya juga bingung, nggak tahu. Ya, mereka bisa saja tanya-tanya ke saya mau tanya ke siapa? Ya, hanya kepada Tuhan tempat saya mengadu. Ya, saat mereka bisa mengeluh, bertanya ke saya, lalu saya mau tanya siapa? Kalau bukan hikmat dari Tuhan, jawaban dari Tuhan, mengadu dari Tuhan. Sedikit saya mau ceritakan ketika saya ada di Jawa, kami sudah lumayan nyaman kehidupan di Jawa. Gereja tempat pelayanan ada, usaha walaupun juga kecil-kecilan, ada cukup untuk menopang hidup. Tapi kemudian sekitar 2 tahun yang lalu saya ambil sebuah keputusan, ayo saya terima panggilan pelayanan di Papua, di Jayapura selama 2 tahun.
kami berada di Jayapura. Waktu yang hanya singkat 2 tahun, tapi penuh drama kehidupan. Kalau saya mau ceritakan panjang lebarnya, penuh drama, singkat tetapi penuh drama. Intinya kami begitu mengalami keadaan yang sulit sekali. Sampai korbannya anak saya. Dua-dua anak saya ini putus sekolah karena kita tidak ada dana untuk menyekolahkannya. Kalau Bapak Ibu berpikir putus sekolah karena nggak bisa biayai kuliah, mungkin itu wajar. Tapi anak saya ini masih SD, dua-duanya. Tapi kami tidak ada sama sekali untuk bisa membuat mereka tetap ada di sekolah dasar. Jadi saudara sudah punya gambaran bagaimana kesulitan yang saya hadapi di Jayapura, di tengah-tengah tempat perantauan yang tidak ada satupun saudara di sana. Anak-anak saya menjadi salah satu korban putus sekolah. Saudara bisa punya gambaran. Sebagai suami, begitu banyak pertanyaan. Kenapa kamu ajak aku ke Jayapura? Kenapa kita harus mengalami hal ini semuanya? Saudara yang dikasih Tuhan, apa saya selalu punya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu? Saya sendiri bingung, saya sendiri stres, saya sendiri bingung juga mau tanya kepada siapa. Selain hanya kepada Allah, Sang Pemegang kunci jawaban itu. Ya, pernah suatu ketika kami menjalani di sebuah tempat, ya Jayapura atau di Papua itu, hanya ada beras di rumah kami. Lauk sudah tidak ada sama sekali, tapi masih ada sisa beras. Kami tidak terbiasa makan hanya beras saja tanpa lauk. Ya, jadi kami di sana pertanyaannya bukan soal besok mau makan apa, tapi sering yang kami alami besok kita mau makan apa. Jadi pertanyaannya bukan mau makan apa ya besok enaknya ya, mau masak apa ya, bukan. Tapi besok kita mau makan apa? Pertanyaannya sudah berubah seperti itu. Itu kami alami, Bapak Ibu Saudara. Hanya ada beras. Lalu ketika itu datanglah seorang pendeta yang sederhana. Dia bawa ke tempat kami itu daun singkong itu banyak sekali. Pada saya berpikir, ini mungkin jawaban dari Tuhan. Saya diberikan daun singkong itu banyak sekali. Ini bisa untuk makan berhari-hari ini, bisa lauk itu berhari-hari. Ya, akhirnya daun singkong itu menjadi jawaban. Ya, tiap hari beberapa hari kita lauknya daun singkong itu. Kalau anak saya yang nomor 3 itu nggak terlalu rewel, dia hanya bertanya, Mami, lauknya hanya ini kah? Iya, langsung diam makan. Anak saya yang kedua itu hobinya makan, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat badannya besar, lebih tinggi dari saya, baru SD kelas 5. Kalau dia langsung cemberut, langsung mengomel, daun singkong terus, setiap hari yang dilihat oleh anak-anak kami daun singkong. Karena mungkin sudah berhari-hari, dia sudah nggak kuat, nggak tahan. Malam itu, sebelum dia tidur, anak saya nomor 2 itu teriak-teriak, Mami, masak makanan enak. Dia teriak itu mungkin sudah karena nggak tahan. Tiap hari singkong, dia teriak seperti itu. Bapak Ibu Saudara, tapi apa yang bisa saya lakukan dengan ketidakberdayaan ini? Kami sebagai orang tua sangat terbatas untuk menghadapi semuanya itu. Saudara bisa bayangkan betapa hati orang tua teriris-iris. Saya kalau menceritakan hal itu masih sampai sekarang saya merinding. Kami sudah membuat mereka putus sekolah di SD. Lalu sampai teriak-teriak minta makanan yang enak karena daun singkong itu sudah berhari-hari. Sampai saya tidak bisa lagi berseru kepada Tuhan. Saya hanya berbisik dalam hati. Saya ingat, saya ulang-ulang dalam hati saya, Tuhan Yesus anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Sampai saya terus berbisik dalam hati saya, karena saya mendengar cerita anak, Mami, berikan masakan enak, masak enakkah? Kurang lebih begitu waktu itu teriak.
lalu besok harinya, ya, sampai saya terharu sekali, ya. Ada pendeta lain yang datang mengunjungi kami, satu dus itu penuh jeruk, satu dusnya lagi pisang, lalu bawa satu lagi ayam hidup yang diikat. Saya dalam hati ya geli tetapi terharu. Seumur-umur saya baru kali ini ada orang bawa oleh-oleh ayam hidup. Kalau dikasih ayam yang sudah dimasak sering sekali. Tetapi di tempat itu saya dikasih oleh pendeta ini ayam yang hidup. Baru tadi malam anak saya teriak-teriak, "Mami, berikan makanan enak." Ternyata saya pikir saya sendirian menghadapi semua itu. Di situ saya melihat ternyata mata Tuhan itu tertuju kok. Peristiwa ini mungkin saudara yang mendengarnya peristiwa yang kecil-kecil saja terdengar di telinga. Tetapi saya yang mengalami itu, bagi saya itu peristiwa yang besar dan mengharukan. Seolah-olah Tuhan berkata kepada saya, "Tenang saja, aku ini adalah Allah sang pemeliharamu." Di tengah-tengah saya mengalami kesulitan seperti itu, Tuhan menjawab hal-hal yang kecil mungkin saudara mendengarnya. Tapi bagi kami yang melakukannya, kami melihat pertolongan-pertolongan keajaiban Tuhan yang luar biasa. Saya terheran-heran, mau dikata kebetulan ya nggak tahu. Intinya malam anak-anak saya teriak, besoknya satu dus jeruk, satu dus pisang, satu ayam hidup. Ini mungkin makanan yang enak ya, nggak singkong-singkong terus. Akhirnya Tuhan menjawab. Seolah-olah saya disadarkan, kamu tidak sendiri. Akulah Allah, sang pemelihara hidup. Dan mulai saat itu, saya terus tekankan kepada istri saya yang juga bingung. Mami, percaya saja. Kita nanti akan melihat kejutan-kejutan Allah yang akan dikerjakan dalam hidup kita. Selama kita terus berseru, terus mengandalkan Tuhan, kita akan lihat kejutan demi kejutan. Itu yang saya katakan berulang kali kepada istri saya. Biar tidak tanya terus, karena saya juga pusing. Karena walaupun nggak ditanya, saya juga sudah bertanya-tanya, tambah ditanya lagi, sudahlah tenang saja. Ya, saya percaya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi saya mau percaya, Tuhan pasti akan berikan kejutan-kejutan. Akhirnya sudah mulai pertanyaan itu nggak terlalu banyak lagi. Bapak Ibu Saudara, kami mengalami hal yang seperti itu. Hal itu adalah pemurnian yang Allah kerjakan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak bisa lagi sombong, tidak lagi merasa mampu. Keangkuhan, kesombongan, mampu mengandalkan diri sendiri dirontokkan oleh setiap kesulitan-kesulitan hidup itu. Ya, kami mengalami banyak lama Bapak Ibu proses seperti itu. Sampai kemudian keluar itu lama, ya, keluar karena ada jemaat saya juga saudara yang di Jawa tergerak mengirimkan mobil Xenia ke Papua. Itu agak sudah lumayan menjadi jalan keluar bagi kesulitan kami. Tapi tidak langsung, lama proses saya alami seperti itu. Tidak lama kemudian kami ketemu anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang sangat setia, Cina Makassar. Tiba-tiba baru kenal 1 bulan dia sudah menganggap saya seperti saudara. Saya suruh tempati ruko 3 tingkat di tengah kota Jayapura. Itu kalau sewa mahal sekali itu. Dia suruh tempati itu. Ya, saya sampai heran-heran, katanya Cina itu pelit. Dengar-dengar begitu. Tapi ini nggak ada pelit-pelitnya itu. Ya, dia sudah menganggap saya sudah saudara, sudah Pak, pakai saja. Akhirnya ya istri saya punya kelebihan memasak, ya sudah kita menopang hidup, bertahan hidup, bikin rumah makanan. Ya, kita menempati tempat yang cukup mewah besar, tidak harus bayar. Sampai sekarang Cina Makassar itu masih menganggap sebagai saudara, tetap terus berhubungan sampai hari ini. Melihat begitu banyak kejutan-kejutan Tuhan. Singkat cerita, setelah sudah mulai mapan, saya ajak ke Tobelo. Istri saya keberatan juga, baru saja enak, baru saja mengalami hidup tenang, sudah mau pindah lagi. Intinya singkat cerita, saya pindah di Tobelo.
Dua minggu saya di Tobelo, kembali terbentur. Ya, mati langkah saya di Tobelo. Mau pulang ke Jayapura sudah tidak mungkin. Tetap di Tobelo saya tidak punya langkah. 1 hari 1 malam saya didiamkan oleh istri saya. Dia marah. Kenapa kamu ajak saya ke sini? Kembali lagi Bapak Ibu Saudara. Kemana tempat saya mengadu? Mau teriak kepada orang tua, saya sudah tidak punya orang tua. Mau kembali saya mengeluh kepada anak, masa saya mengeluh kepada anak? Ya, saya didiamkan. Saya nggak diajak bicara, saya hanya berlutut sambil saya berusaha, sambil dalam hati saya sampaikan doa favorit saya. Saya tidak terlalu banyak minta, saya hanya minta belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Menurut saya makna kasihanilah itu luas. Terserah Tuhan mau buat apa terhadap hidup saya. Yang penting Tuhan turunkan belas kasihan-Mu pada saya. 1 hari 1 malam saja saya didiamkan oleh istri itu. Karena Tuhan langsung buka jalan baru. Jadi tidak lama-lama, hanya 1 hari 1 malam pergumulan saya di Tobelo. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini cuplikan dari persoalan yang saya hadapi. Saya percaya setiap kita masing-masing banyak masalah-masalah yang saudara hadapi. Kalau Bapak Gembala kasih kesempatan untuk menceritakan ke saya, semuanya ini mungkin ibadah kita 6 bulan lagi baru selesai. Ya, karena banyaknya persoalan itu. Tapi saya mau tekankan, ya, melalui firman Tuhan yang kita renungkan dan juga melalui pengalaman hidup yang saya alami. Yang pertama, cara kita menghadapi itu adalah anggaplah sebagai kebahagiaan. Setiap persoalan itu, karena Allah bekerja mendatangkan kebaikan, entah itu membentuk karaktermu, entah itu memurnikan hatimu, Tuhan bekerja di sana, membentuk karakter Kristus di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Saudara, mintalah hikmat kepada Tuhan. Di saat engkau bingung, engkau pusing, engkau kehabisan akal, Tuhan panggil, Tuhan mengundang. Hai engkau yang pusing, hai engkau yang kehabisan akal, mintalah hikmat kepada Allah, karena dialah sang pemegang kunci jawaban itu. Kiranya firman Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Oh, bagaimana saudara? Saudara makin dibukakan, dicerahkan pikiran saudara. Ini bukan cuma teori, tapi betul-betul mereka mengalami. Orang tahu banyak dengar khotbah teori doang. Saya percaya waktu dengar ternyata begitu ya. Selama ini kita juga salah berpikir. Mengeluh. Kecewa karena mengandalkan si A, si B. Tapi pagi ini ada 2 hal penting. Catat baik-baik. Jangan cuma tulis itu menu makanan yang segala macam. Pertama, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Amin. Amin. Semakin datang masalah, datang persoalan, belum tahu dia kira kita sudah bikin kita tak masalah. Kasih tahu semua masalah persoalan kecil, masalah kecil, Tuhan punya besar. Karena mungkin bagaimana seperti Yesus bilang, kalian mereka yang jahat, tapi Tuhan telah mereka menjadi kebaikan. Kalau Tuhan bekerja dengan segala. Ada yang sedang bergumul dengan masalah begini. Yang kedua, minta hikmah dari Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak ada penyelesaian. Tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Dan tidak ada masalah yang tidak ada kunci. Ya, jawabannya. Yang bikin orang pusing stres karena apa? Karena kurang andalkan kekuatan sendiri. Coba memikirkan dengan cara sendiri. Datanglah kepada Tuhan. Dialah jawaban kita. Amin. 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 Harus lebih dewasa dan lebih rohani. Amin, saudara-saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Katakan haleluya. Kalau cuma masalah-masalah lain itu soal dulu. Orang sana bilang soal dulu, jangan dibesar-besar. Ini masalah sampai saya baru dengar juga sudah. Mau makan juga susah, anak masih di sekolah. Selain mereka punya mobil dua, sudah mereka melewati hal itu. Kalau mereka bisa melihat pertolongan Tuhan di atas. Bukannya belum sampai begitu ya? Belum ya? Pernah? Oh, mesti cerita saat ya. Jangan cerita yang bagus-bagus saja. Mana pemain musik singer? Makanya larilah kepada Tuhan. Baca firman Tuhan. Saya juga ketika menghadapi masalah, hanya firman Tuhan yang menguatkan, menghiburkan, bahkan menjadi jawaban. Itu sebabnya orang mesti datang kepada Tuhan, mesti taruh iman di sana Tuhan. Paulus bilang bukan kepada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku pada mesramu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang hari ini. Mari kita berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Haleluya, haleluya, haleluya.
sembah dan syukur ya Tuhan kami naikkan kehadiran. Karena kami pada pagi hari ini Tuhan, Kau ingatkan kembali kami lewat kebenaran firman Tuhan. Kami sadar Tuhan selama ini kami terlalu mengandalkan diri kami kepada persoalan kehidupan. Ya. Seringkali kami gagal Tuhan, kami bisa cari ke tempat lain untuk mencari jawaban Tuhan firman. Kami seringkali meninggalkan Engkau Tuhan. Karena Tuhan kesombongan pencurahan ketinggian. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami.